berarti di ditu. Kapungkur jualan naon? Di dia. Dagang naon? Kopi. Kapungkur waktu dagang kopi di dia sebulan sabaraha? Paling kopi sabaraha ya, Pak. Dok, di sebulan sabaraha? Paling 500 kan. Dia sebulan kayaknya sabaraha? 500 lah. 500.000. Pami Bapak dialihkan profesi jadi tenaga kebersihan Pemprov Jabar di dia. Siapa? Ya? Tenaga kebersihan Pemprov Jabar. Jadi di mana, Pak? Kayak di daerah dia jalurna. Oh, mohon. Ya, jadi supaya kan inti nama Bapak cari penghidupan. Dagang kieu paling sabaraha. Ya. Nya. Kan ku abdi di kan. Kayak ku abdi di data nu dagang di dia sadayana. Tiap Sabtu Minggu ngumpul Pak Icalana. Skema kebersihan. Kebersihan aja. Om, itu gini, Pak Asep. Nanti ke Pak Mukhtar. Data aja seluruh pedagang kopi yang jualan ayeuna ieu masih jualan. Direkrut aja jadi tenaga kebersihan. Iya. Bersih jalan. Kan intinya mah kehidupan. Iya. Gitu kan dagang lagi sebulan paling menang 500. Iya. Dan kopi unggul. Ya, paling sebulan 500. Gitu. Direkrut aja sehingga daerah ini sudah bebas pedagang bersih. Tapi kehidupan warganya ada penyaluran kan lu masih berjualan di data we kan itu. Iya. Gitu. Udah menang nah leutik pas saya tukang ganas ge nyaho saminggu teh menang 300. Gede gitu. Semua ayeuna Pak nuju kana dia Pak. Iya, sok mending iya ya Kang ya. Coba nanti di data seberapa orang udah dagang kopi di sini. Ayeuna dagang. Paling ge aya 30. Ya udah nu 30. Jadi bantu. Nah, itu nomor kontaknya. Nanti direkrut PKS. Nah, nanti nomor kontaknya. Jadi gini, nanti pedagang-pedagang yang di sini ayeuna direkrut jadi tenaga kebersihan. Drainase jalan. Kan ini mau dibangun nih, budaya tenagana. Bapak nomornya seberapa? Si Bapak. Kami kontak ngiring lah ke bapaknya. Kayak pantasan abdi kurang. Aku paling nanti dengan taruh. Bu ya, jalan ya. Mana? Mana yang tadi? Oh, Dina. Kamu sini. Melinya mana Melinya? Nah, ini tim medianya Dari umum, Pak. udah umum. Oke. Saya waktu itu sih aing di budak leutik di mana nih? Kamu kan udah dewasa? Iya, Pak. Dewasa. Dewasa, Pak. Memang dewasa gede wadah sanguna. Enggak, ini kan Umurnya 30, Pak. 30. Woi. Buat 30 ya. Iya. Laki-laki perempuan? Laki-laki dong, Pak. Sudah dibuktikan belum? Saya Ada nanya. KTP-nya, Mang. Ukurannya bukan ukuran KTP, sudah dibuktikan sebagai laki-laki belum? Belum. Oh, belum. Oh, setengah laki-laki atuh. Enggak dong, Pak. Asli ya? Asli, Pak. Normal. Normal, Bapak. Suka bangun. Oh, suka. Pagi-pagi. Pagi-pagi. Suka bangun pagi-pagi. Iya. Sudah pernah mencintai wanita? Sudah. Ada wanita yang dicintai? Untuk sekarang belum ada. Oh, belum ada. Kamu gimana? Katanya sudah mencintai kamu sama si Sarul jeung si Made mana mah. Ini garinyul nih, aspal gedung sate. Ya, Pak, lagi udah mulai dibongkar, Pak. Mejen sumping, Ya, Pak, di Balai Pandang GH. Ya. Bentar, ibu dari mana? Ibu dari Ciwastra, Bapak. Ciwastra, Kota Bandung. Iya, Bawah Bata. Masalahnya BPJS, tapi udah sekarang nganter Bibi. BPJS-nya kenapa? Nunggak waktu itu, terus waktu Berapa iuran BPJS per bulan? 140. 145.000. Nunggak apa memang kebiasaan? Enggak, Karena orang Indonesia itu kalau bayar BPJS itu males, kalau merokok seneng. Enggak, Pak, alhamdulillah.
Karena suami kena PHK, Pak. Oh, suaminya kena PHK. Terus Suami jadi kena PHK, ibu kena PHP. Bapak. Udah itu, udah PHK jadi nggak kebayar, udah sempat kena anak pertama, sunat, udah sunat kena malpraktek gitu, Pak. Oh, terus Terus akhirnya si BPJS dibayarin 1 tahun sama pihak klinik. Nah udah itu kesananya udah nggak bisa bayar lagi. jadi nggak kebayar. Sekarang tuh makan BPJS-nya berapa? 1.120.000. Sudah diberesin. Alhamdulillah waktu pertama punya ibu pengajuan, ya, udah. iya alhamdulillah. Sekarang Sudah, ngadu artinya lagi. BPJS-nya sudah berlaku lagi. Iya udah berlaku. Sekarang lagi. antar siapa? Nganter bibi. Cuman saya tuh sekarang bingung kalau setelah udah di ini kan belum dapat kerja juga gitu Pak. Suami jadi bingung. Bingung kenapa? Bingung karena kalau misalnya nggak kerja kan, kalau kerja kan kebutuhan insya Allah terpenuhi gitu Pak. Sekarang juga sih kita ini sih lagi berusaha ngojek sih. Wah ya udah itu bagian usaha. Ibu kenapa? Pak, gitu tolongin. Nggak sebentar ibu kenapa saya nanya? Tolongin saya, cair-cair. Kenapa? Ente, di PKH, tercair-cair saya. Oh, bantuan PKH-nya tidak cair-cair. Itu cekengan di Boga Pisang, Abang. Bang Naon, Bang Bang Emo, BRI. oh, BRI. Enggak. Iya, Ibu, di Bang sebentar dulu, BMO. saya dengerin dulu. Ibu bantuan PKH. Bantuan PKH itu kan untuk kebutuhan ibu makan, Yang tadinya mencari. bantuan keluarga harapan. Dulu kan suka dikasih beras, kacang-kacangan, Bangga saya. ayam, kemudian diganti oleh uang. Nah Nggak kemudian cair, ibu nggak cair nggak pernah dapat, Enggak. nggak pernah dapat. Ya tadinya dibeli Dulu baju. pernah dapat nggak? Udah, tapi udah. Nggak cair sejak kapan? Empat cair, saya mah nggak cair-cair. Bukan, dulunya ibu pernah dapat nggak? Udah. Pernah. Tapi, Nah kemudian sekarang nggak dapat. Nggak dapet. Sudah berapa bulan? 1 tahun. Mungkin yang ibu dicoret kali ya? Nggak tahu. Ibu uang PKH-nya dipakai apa? Dan tadi pakai itu udah utang bank. Uang PKH pakai cicilan bank. Dulu ibu pinjam bank buat apa? Buat saya makan. Hah? Makan. Saya pinjam bank buat makan BRI nggak mungkin. Ibu jangan ngebohong Buat sama saya. modal. Modal apa? Modal dagang. Dagangnya kenapa? Kiri di eta itu di Penyiru. Hah? Penyiru dagang. Berapa ibu pinjam bank BRI? 10 juta. Mahal-mahal amat, 10 juta pakai dagang pakai nyiru. Dagang pakai nyiru mah 500.000 juga cukup. Pan dicecerkan sama adik kakak saya. Maksudnya dicecerkan? Sama kakak saya. Pabelit lah inti nama. Tapi kan ibu teh lamun Mungkin cair, dicoret. Ibu Karena bapak dana PKH-nya lamun- dipakai bayar bank. lamun cair. Kan dana PKH itu harusnya buat kebutuhan konsumsi. Beli baju, Pak, beli baju anak saya di sekolah. Nah, ibu sudah ini ke dinas sosial. Sudah dikomunikasikan nggak sama dinas sosialnya? Ini baru data. Baru data. Ya nanti penyebabnya apa? Ya, pegang dulu. Ya itu tadi. Itu tadi karena kata orang Sunda ngarawu kusiku. Kenapa ngarawu kusiku? Dagang itu, dagang di Suhun itu 200.000 cukup. Kapan ke 3 orang, Pak? Kakak saya. Ya 3 orang kali 2 600. Kenapa pinjamnya 10 juta? Pak sama kakak bareng-bareng. Ya kalau kakak bareng-bareng, kenapa ibu sama mau jadi beban? Tapi kalah kabur kapan? Kan pasti begitu. Setor lagu setor nggak ada. Ya, pasti yang kayak gini. Tapi saya Jadi kan saya memperhatikan berbagai problem ekonomi yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Itu rata-rata, punten ya, yang ketemu saya dalam setiap waktu, yang di luar urusan sakit ya. Kalau sakit kan nggak bisa diprediksi. Yang seperti ini kebanyakan namanya kesusahan tuh diciptakan oleh dirinya sendiri. Saya itu Jadi terlalu melampaui gitu. Jadi kemampuannya 100, dia ngambil 1 juta. Kemampuannya 1 juta, dia ngambil 10 juta. Gitu. Akhirnya terjerat. Begitu terjerat tidak mampu macet. Gitu. Tapi bapak abi coba ter ongkos terus 3 hari. Ibu di mana? Di Subang. Di Subang ke sini. Kenapa nggak ke Lemur Pakuan ngadunya?
Atau udah pernah ke sana? Udah pernah ke sana? Atau ibu pernah dibantu di lemur pakuan? Pernah dibantu? Udah. Nanti kecek. Berarti ibu pernah nggak bantu ke Windy ya? Di lemur pakuan. Ibu pernah dibantu nggak di lemur pakuan? Tapi lupa saya ngomong ini. Pernah. Ini pernah dibantu di lemur pakuan, geser lagi ke sini. Ibu, kalau sudah ibu di lemur pakuan sudah dibantu, kita tidak akan bantu lagi. Kalau ibu di lemur pakuan sudah dibantu. Ibu sudah dibantu belum di lemur pakuan? Jangan. Kemarin itu ke sana. Ya dibantu nggak? Dikasih uang. Dibantu? Nggak kasih. Hah? Nggak mungkin. Enggak, kalau ke lemur pakuan. Kemarin itu. Kemarin hari apa? Hari Jumat. Ah, pasti dilayani. Jumat, Sabtu, Ahad. Habis ke Subang. Ya, Ke dicek Subang ke dari- sini. Nanti dicek dalam sistem kita ada. Ibu kenapa? Yang terbibi. Oh, Bibi yang tadi. Bapak kunaon Bapak? Dari Rembang Jawa Tengah, Pak. Oh, dari Jawa Tengah mau apa? Kan saya kena penipuan oleh John LBF. Mas. Kenapa? John LBF, Pak. Dia kan buatin konten. Oh, mungkin Bapak bukan kena penipuan oleh John LBF. Bapak mungkin kena penipuan oleh konten palsu. Iya, Pak. Belum tentu itu John LBF. Karena gini, Pak, dia langsung video call sama saya. Loh, itu biasa penipuan yang atas nama saya pun banyak. Jadi yang video call dengan muka saya pun banyak, teman saya ketipu 150 juta. Saya ketipu 28.770. 28 juta, uangnya ditransfer. Iya. Lapor polisi Pak, bukan lapor sini. Maaf Pak ya sebetulnya. Ah. Karena kan ya konten-konten Pak Dedi kan selalu membantu orang yang Iya. imigrasi gitu kan. Iya, Sehingga saya langsung ke sini Pak, maaf yang, Pak ya. iya, harusnya Bapak lapor polisi. Di sana. Karena saya kira kan lapor polisi kan cuma diterima tapi tidak lanjuti Pak. Itu masalahnya di situ Pak. Ya nanti kalau kasusnya banyak pasti ditindaklanjuti. Kalau yang gini, Bapak tinggal lapor polisi aja, itu penipuan. Kecuali Bapak misalnya orang yang menipunya ada, kelihatan, fakta-faktanya ada. Nah itu, kalau yang gitu-gitu, John LBF atas nama Deddy Mulyadi, video call, itu banyak Pak penipuan begitu. Itu. Yang video call itu langsung John LBF. Sama, itu John pakai AI. Itu pakai AI Pak. Itu pakai AI. Dari tadi itu lupa nomornya. Jadi maaf Pak ya. Iya. Jauh dari Rembang Pak. Oh, Rembang. Rembang Jawa Tengah Pak. Jadi tujuan saya kesini ya itu Pak, ingin minta bantuan. Tapi kenyataannya seperti ini ya apa boleh buat ya. Iya. Ya kan, jadi kan itu harusnya lapor polisi karena kalau kecuali Bapak misalnya menghadapi gugatan dari pihak lain atau Bapak ditipu oleh orang tetangga yang dikenal. Nah, kalau ini kan penipuan lewat media online. Iya, betul, Pak. Karena penipuan lewat media online itu bisa ditangani oleh tim cyber Mabes Polri dan melalui lapornya di polresnya masing-masing. Kita harusnya Bapak lapor polisi di sana. Bapak ketipu berapa? 28 juta. 28.770. Ngejual apa itu? Ini kepada saya. Gadai sepeda motor. Nah, itu waktu itu video call-nya apa? Dia nawarin apa? Ya itu penebusan sepeda motor seharga 400.000. Terus dia minta KTP saya, dia membuatkan SNK sama BPKB. Terus lanjutannya minta transfer lagi 5.250. Tujuannya mau kirim ke lokasi, ke alamat saya. Tapi kenyataannya kendalanya kena tilang Pak. Wah, iya Bapak ketipu lah, itu udah ketipu. Iya. Makanya jangan percaya sama iming-iming di media sosial. Itu penipuan. Dan Makasih, Pak. ketika sudah tertipu ngelacaknya susah. Karena pakai rekening orang lain kadang. Itu Dia kesini selalu naik hubungan apa? sama admin. Kalau saya WA dia hubungi admin gitu. Udah iya. Dari sana ke sini, dari Rembang ke sini naik apa? Bis Pak. Bis. Berapa transportnya?
250. Oh, bolak-balik. Sekarang uangnya pulangnya punya nggak? Cuma 100 Pak. Oh, punya 100. Ini buat naik bis pulang. Makasih Pak ya. Ya. Makasih banget Pak. Ya, buat naik bis pulangnya. Kalau itu laporin aja polisi ya. Gitu. Makasih banget. Cukup kan buat bis itu? Cukup Pak. Lebih dari cukup. Ya. Makasih Pak. Sama-sama. Pak Tep, mana Tep? Tambahin 500 ibadah sosial orang ketipu dari Rembang. Punya nggak? Jangan 1000 kamu mah reongannya. 500. Ini kasihan, nih ke orang ketipu. Nih. Nah, ya. Dah, Pak ya. Bisa pulang ya? Dah, mungkin pulang. Bapak pulang. Adik, Mamun, adik bahasa di Iya. kontennya Bapak. Ya, gimana, Pak? Dari konten orang Bapak di situ di. Bapak dari Pedagang asong kali Mamun abdi. terus ke sini mau apa? Saya menanyakan masalah itu ya, data udah sampai data. Data apa? Data BPJS. bukan grup saya yang pedagang asongan. Iya, untuk dapat BPJS. Iya, kan Bapak menyediakan uang buat modal. Iya, itu bareng sama BPJS nanti. Iya. Ada berapa orang nanti Pak? Ini sudah Pak admin ke sudah di birokrasa. Sudah berproses. Ya tunggu dulu ya. Makasih Uang juga kalau berproses. itu saya pengen menanyakan. Ya nanti udah kan datanya. Ya udah Pak, udah di birokrasi. Sudah berproses. Ya tinggal antosan. Kayak turun Ya, artosnya. siap, alhamdulillah. Kalau begitu mah ya. Ya, alhamdulillah, baik. dagang we mah terus. Ya, Lu siap. bener dagang. Ulah, Ya, siap. ulah nyandung. Dagang di seluruh iya karena di Nasong di dia karena Ya. di teh. Ya. Ya gitu Pak, meminta Ya Bapak teh. kenapa? Di ngantar ini Pak warga Pak. Antar warga. Ya Pak. Dari Pakuan kemarin. Oh, siap. Anak Kenapa? Masalahnya apa ini? kesehatan Masalah kesehatan apa? ini dibolak dibalik di pingpong Pak di Cianjur Pak. Maksudnya di pingpong di Cianjur gimana? Tolak terus penuh Pak. Bukan, sakit. Sakitnya apa? Lever. sama Yang lepernya siapa? hak- Ini. Asalnya didaftarin ke rumah sakit Cianjur. Ibu bapak punya BPJS? punya tapi saya dilempar terus Pak. Enggak, sebentar dulu. Punya BPJS? Mana? Ya, Bu. Itu dokter Denny suruh kirim. Di sini kita ada ambulan nggak? Ada, Pak. Udah siapin ambulan aja. Mangga. Anterin ke rumah sakit Tulas Asih. Di kontak. Ini biro mobil sini. Ambulan. Hah? Enggak, ambulannya ada. ambulannya aja. Ada Pak, ambulan udah disiapin. Awak kiri ambulan sini, Pak. Ambulan Pak. Standby di sini aja, Pak. Standby. Tuh. Bapak pernah dimasukin rumah sakit anaknya? Di rumah sakit kelas mah bagus Pak. Ya bukan, pertanyaan saya adalah sebentar dulu Bapak tanya. Bapak anaknya sudah pernah dimasukin rumah sakit? Bapak asalnya mana? Cianjur. Cianjurnya mana? Ya? Karang Tengah. Karang Tengah. Saya pendatang Pak. Saya sih mah Jakarta. Tapi saya mau alap saya di sini nggak siapa-siapa Pak. Istri udah meninggal. Ya bukan. Bapak warga Cianjur. Ya kan? Ya, Hegar mana? Bapak desa Hegar mana? Nah, terus pernah dimasukin rumah sakit? Rumah sakit mana? Rumah sakit habis. Rumah sakit? Bukan, nggak masuk ke RSUD Cianjur. Rumah sakit. Masalahnya ini. Rumah sakit, Rumah sakitnya kan bukan rumah sakit swasta yang nah, jadi Bapak harusnya dulu rumah sakitnya RSUD Dulu Cianjur. pernah ngalamin Pak, saya ditipu sama dokter. Ditipunya gimana? Katanya Kan nggak ada- mungkin dokter nipu. Katanya ada ruangan Pak. Ada ruangan katanya. Nah, dari ruangan saya ke sana Pak. Sampai saya digeletakin di rumah sakit. Di Cianjur, Saya- di rumah sakit RSUD. Nah, sampai saya minta ketiga kali nggak dimasuk-masuk ke ruangan, saya bilang Oke. udah Pak. saya minta Nah sekarang gini, ruangan ini Bapak lulusan rumah sakit mana anaknya? Anak Bapak dinyatakan liver dari siapa? aja. Dari sini Pak, di rumah sakit ini habis. Rumah sakit Apis. Anak Bapak liver. Harusnya dirawat. Saya dirawat Pak, tapi saya alhamdulillah saya lari ke rumah sakit Al-Asih. Welas Asih. Sudah dirawat di rumah sakit Welas Asih. Udah Pak, udah di sama dokter. Oh berarti kan sudah dirawat. Tapi dia dibolak-balik saya jauh Pak, dari Cianjur ke Al-Asih. Sebentar dulu. Kan kalau di rumah sakit Welas Asih berarti dirawat. Dirawat. Berarti dirawat diinepin, kenapa dibawa pulang kalau belum sembuh? Katanya udah rawat jalan Pak. Oh Bapak sudah sembuh. Berarti anak Bapak sudah sembuh dong, sudah rawat jalan. Dia punya penyakit TB Pak, makanya. Ya sekarang ya kan artinya rawat jalan, tinggal di rumah dirawat dengan baik, dikasih susu segala macam. Sekarang masalahnya apa? Saya masalahnya supaya saya bisa dekat di rumah sakit Cianjur. Oh, ya udah ada. Jadi masalahnya adalah Bapak pengen konsultasinya ke rumah sakit Cianjur, ya. Oke?
Masalahnya karena Bapak tidak punya ongkos untuk konsul ke rumah sakit Welas Asih. Kan makanya fungsi layanan Balai Pananggehan, di sana Balai Kaperi di Lembur Pakuan, itu untuk melayani orang seperti Bapak. Rumah sakitnya sudah nggak bayar tapi ongkosnya nggak punya. Ya Pak ya? Seminggu berapa kali Bapak konsultasi? Kemarin saya sebulan tuh 2 kali. Sebulan 2 kali. Ongkos dari sana ke Cianjur berapa? Yang balik sekitar 100. Sekali berangkat 100. Nah, tapi memang yang harusnya kalau dulunya konsulnya dokternya dokter di Welas Asih, berarti dokter Welas Asih nanti harus telepon dokter di rumah sakit Cianjur, ya. Bapak ada nomor HP? Pak, kemarin saya kan Udah, nanti gini. Nanti di sini kan ada tuh dana dari kalau di kantor di Gedung Sate dananya sumbernya dari reweongan pegawai yang Rp1.000 sehari. Kalau di rumah saya dari pribadi saya. Nanti ini Bapak dikasih uang saku, ya. Dikasih uang saku 2 juta untuk biaya konsultasi ke dokter dan untuk beli makanan karena ini anak di bawah umur. Ya. Ya. Udah, dari sini. Udah. Ini kebutuhan ininya, tap. Bayu, tap. Ini dibantu aja. Bapak di rumah masak sendiri nggak? Nggak. Bapak nggak punya kerjaan. Dagang di ini Pak, kemarin ngampun Bapak. Oh, yang Bapak dagang madu pagi-pagi. Dagang madu pagi-pagi. Tapi niatnya gini. Saya lurusin Bapak. Bapak ingin maju nggak? Ingin maju nggak? Ada syarat orang ingin maju. Jangan diniatin minta. Enggak, niatin usaha aja. Jangan mengeluh. Dalam hatinya, yakini bahwa ini masalah bisa selesai. Pertama, kesehatan anak Bapak tanggung jawab saya. Karena saya gubernur bertanggung jawab terhadap kesehatan warganya. Ya kan? Kehidupan Bapak untuk cari makan tanggung jawab Bapak. Oke? Ya? Hari ini ya. Hari ini kebutuhan anak Bapak, gizinya segala macam, nanti saya panggil dokter anak ke sini, ya. Panggil dokter anak, kebutuhan gizi segala macamnya dipenuhi untuk 1 tahun. Ya. Nanti saya transferin uang dalam setiap bulan untuk kebutuhan makan. Tapi Bapak makan, cari rezeki untuk makan Bapak harus sendiri. Dan jangan dagang madu, Pak. Terlalu banyak yang dagang madu modus. Susah Pak orang karena madu, cari dagangan lain. Misalnya punya penyakit Pak. Nah, Saya punya penyakit gula sama darah Pak. Saya udah nggak berani berobat lagi karena saya dipimpong. Saya kebiasa hidup mati saya. ya udah. Kalau terus mengeluh nggak akan selesai, ya kan? Jadi Bapak dagangnya dagang madu, ya? Kan bisa dagang asongan kayak yang lain, buah, kacang, dok puyuh, atau Bapak mau dagang apa? Saya nanya. Saya karyanya dulu listrik Pak. Hah? Saya dulunya kontraktor Pak. Kontraktor. Saya dulunya pasang-pasang listrik Oh, Bapak ahlinya listrik, pasang instalasi listrik. sama bikin besar. Bisa. Pasang listrik bisa. 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 Pasang di Samsung Pak. Oke. Kalau pasang-pasang listrik bisa, nanti saya bantu Bapak bekerja bareng PU. Bareng tenaga di Dinas Perhubungan. Kan lagi pasang PJU nih di mana-mana. Bapak bisa menjadi tenaga kerja kontrak khusus nanganin jaringan PJU. Bergaji tiap bulan. Ya. Kalau Bapak keahlian itu, tapi percobaan dulu. Ya, bener nggak? Gitu ya. Dah nanti beresin. Nanti panggil dokternya aja, dokter anak. Bawa dokter anak ke sini. Ya. Bapak udah dilayani belum? Udah. Udah nanti bawa dokter anak ini. Ya. Nih, udah. Ya. Udah, sok beres sana. Ya. Ayo sok ke sana ke Atep. Review ke Atep ya. Nanti panggil dokter Pak Dokter Denny suruh bawa dokter anak periksa dulu. Ya. Ya. Ini Pak, anak saya kemarin baru dirawat di Welas Asih selama 1 minggu, baru pulang hari Jumat kemarin. Alhamdulillah sih untuk biaya rumah sakit bisa pakai SKPM. Cuman karena ada itu diagnosanya ada jantung bocor, makanya dokter itu menyarankan untuk terapi obat. Nah kemarin saya kan
untuk SKPN nggak bisa selamanya, katanya untuk apa kontrolnya harus sudah BPJS. Ada itu kontrol nanti di tanggal 17 untuk dokter anak. Berarti pengen dibuatkan BPJS. Ya, tapi kemana saya ke desa konsultasi sama puskesmasnya untuk bisa BPJS PBI karena saya tidak punya penghasilannya. Nah ternyata dari sana saya udah BPJS perorangan aja saya bayarin untuk 2 tahun. Ya kalau orang sakit. Kalau PBI lama. Ya. Ini nanti ini Pak sama kita aja. Nanti langsung ditangani bayar BPJS. Ya udah. Ini BPJS-nya. Yuk nih. Daftarin BPJS, panggil kepala BPJS disuruh ke sini. Siapa? Nah, nanti gini Bu, di sini dilengkapi BPJS buka kantor layanan di sini. Ya. Buka kantor layanan di sini, kemudian kalau masih ada ruang dokter lagi santai nggak apa-apa, kita bayar Pemprov. Siapin dokter. Paling utama dokter umum sama dokter anak. Paling utama dokter anak. Kalau mau ya, kita bayar aja bikin layanan. Ada klinik Pak. Nah, udah polinya lengkapin aja. Nanti poli itu membuka layanan untuk masyarakat umum. juga ya. Pada hari-hari ini siapin dokternya lengkapin. Kadiskes aja panggil. Ya. Biaya pendidikannya nggak bisa yang dari swasta ya Pak, yang masih Kenapa? dari sekolah negeri. Kenapa? Biaya pendidikan Pak buat sekolah sekarang kelulusan. Sekarang gini, anak ibu masalahnya apa? Gak ditunggakan ke sekolah. Sekolah mana? Ada swasta Pak. Sekolah swastanya mana? Di Banjaran di Handayani. Nah nanti bisa dicek sekolah itu sudah dapat dana BPMU enggak? Kan sekolah yang sudah dapat BPMU berjanji akan memberikan, bukan mengembalikan ijazah. Ibu lulusan kapan? Tahun ini Pak mau. Oh tahun ini. Belum bisa bayar ijazah. Berapa bayar ijazah harus dibayar? 6.200. 6.200.000. Ibu kerjanya apa suaminya? Ngelas Pak. Ngelas. Kenapa bisa nunggak 6.200.000? Bukan. Karena nggak rajin misahin duit. Ngelasnya Bapak. Ya bukan, nggak rajin misahin duit. Kalau rajin misahin duit 200.000, 200.000. Gajinya sama hari mau 70.000. Ya kalau bisa, kalau setiap orang kalau memang punya niat tuh bisa selesai. Ada 2 hal Bu yang dalam hidup tidak akan pernah gagal. Kalau punya keyakinan, satu nyekolahin anak, 2 bangun rumah. Saya juga kan keluarga miskin Bu. Gitu loh. Ya, jadi sekolahnya belum, ijazahnya sudah lulus. Enggak, baru tahun sekarang Pak. Oh bisa masuk dapat beasiswa Bu. Tadi kan datanya. Maksudnya sini, sekolahnya di mana? Sama distrik di Bandung. Itu kan sekarang di tahun 2002. Sekarang kelas berapa? Kelas 12 sekarang. Ya berarti lulusnya tahun depan kan? Iya. Ya dapat beasiswa. Udah, dapet beasiswa pendidikan. Nanti di WA-in ke Kadis Pendidikan. Ke Pak Purwanto. Namanya. Berarti ini dimasukin gini, Bu. Gini, jadi Bu tenang aja. Di tahun 2026 pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan anggaran untuk beasiswa pendidikan gratis di sekolah swasta bagi masyarakat miskin. Sekolah negeri mau udah gratis. Ibu tinggal. Nah, ibu nanti namanya diinikan, ya. Sok ibu sini, ibu kasih datanya. Ya. Kenapa ibu masalahnya apa? Sebentar. Udah dilayani enggak? Ibu apa? Bisa bicara pelan-pelan. Aku tuh ngaluku. Oh iya. Caranya lancar. Masuk aku bukan minta, bukan masuk lagi. Apa? Solusi yang terbaik. Solusinya apa? Ini sampai Bapak baca. Aku tulis ini sendiri. Ada nomor teleponnya Ibu mau berikan Pak? Aku ini Saya nggak bisa Bu bantu bayar utang ke bank. aku tuh 08. tidak boleh dipengas, dipendayakan, jelek maksudnya. Maksudnya gimana? 07 Baca, 19 ini baca. 56. Baca. Itu ya, Ibu siapa? Aku sama suami kerja keras, tidak boleh mempengas, dipendayakan. Masa hasil jualan diambil, nggak boleh. Aku punya hutang. Hutang ke banknya berapa? Punya hutang, pengen beli motor ditipu sama ade, sama mama, kenapa? Ya ibu pengen, ibu pinjam hutangnya ke bank mana? Ibu salah? Ya ibu, kalau bank itu nggak tahu bahwa ibu ditipu sama saudara. Kenapa saudaranya nipu? Nanti bapak boleh jaga aku bohong atau tidak? Enggak, saya nggak nganggap ibu bohong. Cuman kenapa saudaranya nipu ibu? Udah tahu ibu teh susah. Kenapa saudaranya nipu? Nih, udah 5 tahun. Aku pernah ke... Gini. Ibu punya hutang ke banknya berapa? 5 tahun.
Ini harganya ini sekarang dia dah takut. Saya kan nggak tahu ibu hutang ini mau uang tabungan bu, bukan uang bank. Bu hutangnya berapa bu? Kan saya nggak bisa ngecek hutangnya berapa. Udah 5 tahun. Jadi gini, ibu punya hutang ke bank, sekarang banknya mau nyita. Oh 10 juta, terus banknya mau nyita. Ya, Mau nyita. Ya. Apa yang dijaminkan? ya, tapi ibu sama bapak takut. Kalau nggak bayar sakit. Ya bu, dengerin dulu. Yang dijaminkan apa? Sakit. Ya oke. Sakitnya lama. Ya oke. Ibu pinjam uang ke bank bekas apa? Bang BRI. Ya dulu uangnya dipakai apa? Mau beli motor, ditipu sama mama sama adek. Aku bukan minta. Aku nggak punya solusi bu. Bukan. Ya saya nggak punya solusi. Yang solusi yang dilayani oleh saya itu yang sakit, yang sekolah dikasih beasiswa. Kalau hutang ke bank, apalagi pinjam uangnya untuk beli motor, terus ditipu sama saudaranya. Iya. Bagaimana kalau se-Jawa Barat datang semua ke sini? Asuh aku pernah ke lembaga hukum, minta komplain nggak diterima, minta kenapa organisasi kan Maksudnya ibu mau bantuan hukumnya apa? wakaf. Hah? Wakaf. PA. Ya tahu wakaf dari mana? Ini kalian ini minta supaya bayarnya beban ringan. Oh jadi ke banknya minta direstrukturisasi Ya, agar bayarnya ringan. Ya, Karena ini orangnya ketipu. iya. Itu Ngapain beli motor segala atau dulu? motor untuk administrasi jualan. Aku jauh rumahnya. Saudara yang nipunya siapa? Hah? Saudara yang nipunya? Kapulnya. Ya, Semua sebentar. Kan ibu ditipu sama saudara. Iya, ketipu semuanya. Oh, Gak ketipu. peduli sama aku, Ya, sama Bu. suami. Clear deui. Beda deui. Bukan begitu. Iya. Mau bicara apa? Ibu yang nipunya siapa? Ibunya nama ibu. Yang nipu. Yang nipu ibu siapa? Adek. Oh, sama adek. Laporin mama. polisi ibunya. Nggak mau tanggung jawab. Ya laporin polisi. Udah. Terus? Nggak mau tahu aku. Mama punya. Oke, utang. begini, Coba, begini. 100 juta aku yang bayar. Coba. Ya ini mah harus pakai LBH. Siap. Ya. Nanti ke ini ke Pak Jutekin Siap. dilaporin. Telepon sekarang, Pak Jutek. Nah, Pak Juteknya. Menghadapi. Ibu nanti dibantu sama pengacara ya. Oke? LBH. Nah, Ada. nih, Ibu nomornya berapa? Nomor Ada teleponnya. HP? Nomor HP. Sini Bu, sama KTP Nanti nomor Ibu. HP sama KTP-nya foto nanti kirim Pak Jutek nanti dihubungi oleh pengacara saya. Ya. Nanti ibu takut nanti bapak nanti disangkanya ibu bohong gimana? Enggak, ini benar. Aku enggak, aku tidak nganggap ibu bohong karena ibu kelihatan Sama jujur. kayak Makanya ibu orang bohong. jujur itu suka ketipu. Kan ibu ketipu. Ketawa emang ibu salah apa? Oh, lo tahu kemana? Bukan ibu, orang jujur itu suka ketipu. Ibu tuh jujur, saya percaya makanya ibu ketipu karena orang jujur itu banyak yang ketipu. Ya kalau ketipu ibu datang kan minta Iya. mau minta Ya, solusi. oke, yang kasih solusi gimana? nanti dampingi pengacara. Haya, nanti dampingi pengacara, ibu tenang aja. Dari Bapak Ya. pengacaranya. Dari Bapak pengacaranya. Gratis. Gratis. Ya. Coba KTP Ibu. Nanti kalau ibu tanya ke bank Enggak, nanti enggak. punya mana? Saya bantu, Enggak, saya bantu. enggak, nanti dibantu ke banknya. Kalau bisa kredit ibu dibebasin. Ini KTP. Ya, Karena KTP. kredit yang besar aja dibebasin, masa kredit kecil nggak dibebasin sama bank? Gitu. Ibu kenapa? Bapak, Abi badan nyampein keadilan masalah tanah. Ya itu pengacara, ya. Nanti ada tim Ada tim hukumnya ada, Mas. Ada di dalam. Tim hukumnya di Ada, dalam Pak, ada. sebanyak ya. Ada. Nah, kenapa? Ini Pak, saya yang kasus IPP Kabupaten Sumedang, tanah saya kan dipakai kantor IPP, Induk Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang. Jadi ini urusannya dengan Pak Bupati, Pak. Kan ada pengacaranya di sini. Iya, Maksudnya saya- gimana? Nah, barangkali ini sudah ada perkembangan nggak gitu kan Pak? Jadi kami juga udah ke pengacara barusan itu. Udah. Makanya harus dilengkapi itunya. Ya iya, Tapi makanya bisa kan dibantu, Pak. kan gini Tapi ini Pak. Pasti bisa dibantu ya. Bisa kalau memang Bapak memiliki alat bukti yang cukup. Oh iya.
Ya. Ya kan nanti kan lewat pengacara bupatinya nanti saya undang, saya tanyain. Oh, iya. Tapi kan Bapak harus punya alat bukti dulu. Iya. Klaim Bapak terhadap tanah itu apa dasarnya? Ya. Coba nanti ada. Pengacaranya ada di sini kan? Saya tadi Tim hukumnya ada kan? Tim hukumnya ada. Ya. Saya tertipu atas nama Bapak. Jadi tuh. Ya udah itu ketipu, Bu. Lapor polisi aja. Nah, udah. Yang Bapak. Iya, itu ketipu. Udah. Video call sama Bapak. Bohong 5 itu. juta, Pak, saya mau. Iya, ketipu kan tadi atas nama John LBF, atas nama Deddy Mulyadi ya ketipu, ya. Tapi jadi insya Allah Bapak bisa bantu ya, Pak? Bisa ya. Ya. bantu bisa kembali lagi enggak itu? Ya? tanahnya? Kenapa? Ya kan ketipu. Nanti kalau saya harus mengganti orang yang ketipu, berapa ribu yang ketipu? Ya saya 5 juta, Pak. Kita takut pinjam. Ya. Pinjam bunga Ya kenapa lagi. ketipu? Ya enggak tahu ini kan nama Bapak. Ya kan udah di media sosial tuh banyak yang nipu. Iya, saya Ya atas nama. Kok kayak ditelepon terus saya. Ya bohong. Masa saya nelponin ibu? Iya, makanya 400 kan saya pulang, Iya, Pak, ketipu. karena butuh, Lapor ya, polisi buat itu tinggalnya di bayar-bayar mana? apa. Saya di KBB di Tani Mulia. Ya paling saya ganti ongkos ibu pulang. Tapi kalau mengganti uang ketipu kita tidak mungkin. Karena nanti banyak orang ketipu datang ke sini minta ganti sama saya yang nipunya orang lain. Kalau Bapak bukan Bapak, aduh saya kan ini Kenapa yang percaya? sedang ke Kan nggak Bapak. mungkin nggak ibu pakai logika, mungkin nggak saya hubungi ibu. Karena saya mungkin hipnotis itu ya Pak Oh, ya. iya. Bukan hipnotis, Apa? ibunya terlalu berharap Ya. pada sesuatu yang lebih tinggi. Ya, karena benar itu Bapak. Ya, Kata-kata, ya ini kenapa? suaranya semua Kenapa Bapak. orang ketipu? Karena berimajinasi ingin dapat motor murah, ingin dapat uang banyak. Nah gitu. Masalahnya Pak, suaranya tuh Bapak. Semua apa ini saya. Ya, Pak gampang Bu nipu suara saya. mah. Mohon dibantu. Ya. Ya nanti kalau ganti ongkos pulang, ibu pulang kembali dikasih transport ada. Tapi ganti uang ketipuan nggak ada ya. Siap. Terkait ini Pak, PT Lembang Permata yang Kenapa? banyak penggelapan. Nanti ada pengacara. Ada pengacara. Ya, Anak saya, ya, Pak. pengacara. Kenapa anak saya? Kenapa sudah anaknya? 8 kali ke rumah sakit dari Jawa Barat sakit terus. Ya kenapa? Diganggu aja cara aliran yang gitu Pak. Yang Oh, bilang jangan saya percaya. Kamu ibu percaya Saya sama udah aliran? ber- Aliran itu cuma hanya ada satu, Bu listrik. oleh teman saya udah 25 tahun saya difitnah Pak. Udah. Belum saya Ibu dikacaukan, terimajinasi. Oleh oknum, Pak. Bukan. Oleh oknum Ibu saya. pikirannya Difitnah terus, saya Ya, terus-terusan, ibu Pak. pikirannya terimajinasi, terobsesi. Jadi ini nggak bisa dikonsultasikan ke gubernur. Ibu harus beresin diri ibu sendiri. Anak saya sekarang di rumah sakit nggak bisa terbawa. Yang penting kan diobatin kan rumah Ya, di sakitnya? rumah sakit tapi saya udah pensiun nggak. Ya tapi kan di rumah sakitnya diobatin kan? Ya, tapi harus dibawa ke Sumedang tapi saya nggak ada pekerjaan saya di sini. Ya bukan, di rumah sakitnya kan diobatin Ya kan? betul Pak. Iya. Dirawat Iya, kan? dirawat. Iya udah rumah sakit. Dan ibu jangan berpikir anak ibu ada yang guna-guna, ada itu, ada yang bohong itu. Tapi saya dikacaukan terus Pak Sama oknum, siapa? sama saudara oknum. Lapor polisi. Dianya nggak mau Pak, malu dia. Ibu kalau- saya mau menghadap ke Bapak, saya dihalang-halangi sama Ya, sama yang bukan. orang-orang yang begitu Pak. Bukan. Kemarin Ibu saja. sebentar dulu. Ibu kalau ditipu sama orang, tidak enak sama orang, lapor polisi. Ay, karena polisinya udah disangkut paut gitu kan Pak, Bohong, betul. udah. Ya. RT RW sama Ibunya saya ini. saya Ya, udah yang penting sekarang ibu datang ke sini mau ngapain? saya membantu anak saya. Untuk? Karena saya Kan saya orang di rumah sakit lagi dirawat. Ya dirawat kan ini udah tanggal 26. Ah. Seharusnya tiap setengah bulan itu pulang, tapi saya nggak ada biaya karena saya juga udah nggak punya gaji. Ya udah gitu. nanti dicek Gini. sama timnya nanti ya. Dibantu di sini. Ibu dulu gajinya apa suaminya? Dari saya PNS, suami saya udah bisa. Ibu PNS. Iya, tapi udah ini Udah pensiun. muda Kenapa gitu. ASN sampai sengsara begini? Ya karena saya didolimi bertahun-tahun. Bukan didolimi, di ibu sekolah, mendolimi Pak. dirinya sendiri. Saya udah capek, ASN Pak. tuh mempersusah ibu tuh Saya sampai ASN. saya. Bukan kategori nggak mampu, ibu dapat pensiun kan? Iya, tapi saya sekarang habis karena saya. Ya ibu kan habis karena diri ibu sendiri. Ya karena hidup saya dari TK saya difitnah terus Pak. Ya itu pikiran ibu Terus yang dikuatkan merasa sama difitnah oknum, itu, pikiran ibu yang merasa difitnah itu yang membuat ibu susah. Ibu mah ASN punya Ya, pensiunan. tapi kan sekarang saya uang nggak dapat gaji dari kemarin Pak sekarang. Kenapa gajinya nggak ada? Ya karena ya saya terus-terusan pindah-pindah. Saya menginap di aparat desa Pak. Ya, Berkali-kali. ibu mah berproblem karena diri ibu sendiri. Ya, ya, kasih. Dibantu sama ibu ke dalam, Ya, nanti dibantu udah. sama Oh, udah. Enggak kan? Nanti panggil dokternya udah ke sini. Bawa aja ke ruang tunggu. Karena juga anak kecil kasihan. Sama yang tadi yang bocor jantung. Sama yang bocor suruh ke sama yang bocor jantung. Suruh bawa klinik. Sama yang bocor jantung. Di klinik. Lihat